Tanasyuh Syahri yang ini acara Tanasyuh Syahri ke-9 yang sudah kita sama-sama adakan. Izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan beberapa urutan acara. Sebenarnya acaranya dua aja pada hari ini, yaitu pemberian nasihat dari pimpinan pesantren, dan yang kedua seperti biasa ramah tamah makan-makan. Langsung saja ke acara yang pertama. Mari kita dengarkan nasihat dari pimpinan kita, pimpinan pesantren Tan Ilmu, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ba'dal asr 15 atau 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 20 Oktober 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam acara At-Tanasuh Asy-Syahri, acara kekeluargaan pesantren Intan Ilmu di setiap bulannya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, sebelumnya para ustadz mungkin pindah aja. Ustadz ada? Ya, silakan Ustadz Sofi, Ustadz Alvin. Kita berpindah. Para ikhwah sekalian yang dirahmati, maju Ustaz. Ada beberapa nasihat yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Nasihat yang pertama yang berkaitan dengan seorang muslim apabila dia sudah belajar ilmu agama, maka harus ada terlihat di dalam dirinya bekas ilmu agama yang dia tuntut tersebut. Seorang muslim apabila belajar ilmu agama harus ada bekas ilmu agama yang dia tuntut tersebut. Ada perkataan menarik dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza kana nahari nahara safih wa laili laila jahil, fama asna bil ilmi alladhi katabtu." Yang artinya, kalau seandainya di waktu siang aku mengerjakan pekerjaan orang-orang yang dungu. Safih itu dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Kemudian di malam hari aku mengerjakan pekerjaan orang-orang bodoh. Lalu bagaimana dengan ilmu yang aku tulis selama ini? Maksudnya adalah orang yang menimba ilmu agama semestinya harus ada
bekas ilmu agama yang ada pada dirinya. Dalam urusan akidah, dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Sangat bertawakal kepada Allah. Qalbunya sangat bersandar hanya kepada Allah. Dalam urusan ibadah, rajin ibadahnya, terutama di rumah. Ibadahnya rajin. Al-Qur'annya, kemudian sholat sunnahnya. Dan ada faedah menarik bahwa kita ini disyariatkan oleh Allah sholat selama sehari semalam 40 kali. Sholatul fariḍah 17 rakaat. Sholat wajib 17 rakaat. Wa sholatul ratibah an-nafilah 12 rakaat. Sholat sunnah 12 rakaat. Berarti 29. 11-nya dari mana? Sholat malam. 11 rakaat. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahaula'is salawat, maka sholat-sholat ini asra' wa a'jal min an yustajaballahu lahu da'watah. Orang yang mendawamkan 40 sholat ini, maka senantiasa segera, cepat untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara logika orang mengetuk pintu sebanyak 40 kali sehari semalam. Jangankan 40 kali. Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba sudah menadah tangan, maka Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran." Allah itu Maha Pemalu, Maha Pemurah. Allah malu dari hambanya yang ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah membalikannya dengan tangan kosong. Nah, ini mengetuk pintunya sebanyak 40 kali sehari semalam. Maka sangat cepat doa dikabulkan. Sangat segera hajat dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Orang yang belajar ilmu agama semestinya harus ada di dalam dirinya bekas ilmu agama tersebut. Dari sisi ibadahnya. Lisannya berzikir. Terutama di dalam rumah ya, saat tidak ada orang. Karena semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Zubair bin Al-Awwam rahimahullah mengatakan, atau Talha bin Zubair mengatakan, "In istata'ta an yakuna laka khabi'ah min 'amalik faf'al." Jika engkau sanggup untuk memiliki amalan tersembunyi, lakukanlah. Kayak ini sekali lagi yang sudah nuntut ilmu sama ustadz, para pendakwah dan kawan-kawan yang sudah duduk di majelis ilmu harus terlihat ibadahnya. Apalagi yang bekerja di pesantren harus terlihat banyaknya ibadahnya. Kemudian muamalahnya harus terlihat. Yang sudah belajar ilmu agama harus beda muamalahnya dengan yang belum belajar ilmu agama, terutama kepada orang-orang yang terdekat, istri, anak. Sangat penyantun, sangat penyayang, sangat penyabar terhadap istri dan anak-anaknya. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Yang artinya
Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Saya sangat berharap, dan ini nasihat untuk pribadi sebelum para ustadz sekalian, agar sangat penyayang terhadap istrinya. Lebih suka nongkrong di dalam rumah dibandingkan di luar rumah. Sekarang sebagian orang sukanya nongkrong di luar rumah, nongki-nongki, bahkan sampai kepada taraf pendakwahnya, lama nge-gym lama gitu. Kemudian nongkrong di kafe lama gitu. Dan saya pesan nih, ini kan mungkin yang lebih tua dari saya, Pak Rudi, Ustadz hampir sama, lain-lain adik-adik saya lah ya. Saya pesan, ini pesan bagi orang yang sudah umur 40-an tahun lebih lah ya. Dan saya sering mengutip, ya laitas syabab ya'udu yawman fa ukhbiru bima fa'ala al-mashib. Alangkah indahnya kalau masa muda itu kembali dan aku akan beritahukan apa yang dilakukan oleh uban-uban yang putih ini. Ini pengalaman hidup. Berlama-lamalah dan bersenang-senanglah duduk-duduk dengan orang terdekat kita. Istri, anak, kemudian orang tua. Nanti kalau sudah umur 40 tahun, sudah merasa orang umur 40 tahun itu sudah punya khalqan sawiyan. Dia punya sifat yang susah untuk dirubah. Maka yang dirasakan bagi orang yang sudah umur 40 tahun lebih ini adalah besti terindah itu istri. Duduk bareng. Maka adik-adik saya umur yang 20-an, 30-an ya, apalagi yang baru-baru nikah, jangan suka keluar rumah. Nikmati istrimu. Ngobrol dengan istri lama-lama. Ngapain nongkrong di kafe lama-lama? Sudah ngajar 24 jam gitu. Atau kerja ya. Sudah kawan-kawan keamanan nggak ada libur gitu. Desember ini juga mau libur, boleh, nggak apa-apa. Asal diatur waktunya. Dan saya suka kalau seandainya ada permintaan-permintaan itu diobrolin dengan baik-baik. Jangan di belakang. Tulis berita acara, ketua bagian tulis berita acara, gini. Nih kami ingin begini. Begini. Ya. Nah, maka nasihat saya, muamalah. Orang yang sudah nuntut ilmu harus ada bekas ilmu yang ada dalam dirinya. Terutama muamalah dengan orang terdekat, istri, anak. Nanti anak-anak ini cuma sampai umur 12 tahun. Habis itu sudah ke pesantren mereka. Enggak kerasa, wallah enggak kerasa. Hilang. Di rumah sekarang tinggal 2, besok tinggal 1 orang, Abdurrahman. 3 orang sudah ke pesantren. Maka umur-umur seperti ini temani mereka. Jangan sibuk dengan HP, apalagi games. Janggotan main game. Kerjanya di pesantren. Wah, mantap itu. Ya, kalau perlu kita adakan olahraga e-sport. Main game. Ya. Alhamdulillah saya nggak pernah menang, jadi nggak suka gitu. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus ada bekas muamalah sama istri, lama ngobrol, duduk. Sebagaimana yang antum kerjakan di luar, di kafe-kafe, kerjakan dengan istri, duduk, ngobrol. Itu nanti kalau sudah umur 40, nikmat sekali. Dan merasakan kenapa tidak dari dulu. Nah itu. Ya.
Mungkin Mas Dedi belum, Mas Abdullah belum. Saya ini ada rencana untuk nikahkan massal kawan-kawan yang belum nikah ini. Ya. Hah? Nah, bagian keuangan di divisi keuangan setuju lagi katanya. Nah. Kemudian akhlak. Harus ada akhlak. Kalau orang sudah ngaji dan kita tahu betul bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taghdab. Jangan marah, apalagi sampai bertengkar, apalagi sampai pukul-pukulan. Wah, enggak boleh. Pesantren lagi. Jangan. Karena kita menimba ilmu agama. Harus ada bekas di dalam diri kita. Makanya Sufyan bin Uyainah Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza talaba al-insanu al-ilma yadhharu fi takhasyu'ihi wa ibadatihi." Kalau orang menimba ilmu agama, dia akan terlihat khusyuknya, ibadahnya, kemudian ketenangannya, semakin hari semakin dia belajar. Kemudian kesabarannya, semakin hari dia semakin belajar. Harus ada bekas. Harus ada bekas. Ini saya pesan sekali lagi. Pokoknya yang umur 30-an baru nikah, under 40, 30-an, 20-an, nikmati keluargamu. Karena kalau sudah umur 40 akan menyesal, kenapa dari dulu enggak begini? Kenapa dari dulu tidak seperti ini? Saya kemarin di Jakarta, habis kajian, kan ibu-ibu, saya di ruangan, ibu-ibunya ruangan sendiri, hanya kamera atau TV yang sampai. Habis kajian ada ibu-ibu yang nanya, berduaan, maksudnya dia datang. Dan ibu-ibu ini separuh baya, mungkin umurnya 60-an atau 50-an. Beliau bilang, Ustadz, kita ini yang sudah tua, tapi untuk urusan itu masih pengen, Ustadz. Masih pengen. Boleh enggak suami ketika kurang gregetnya, kita duluan yang ngajak suami? Oh boleh ibu. Kemudian beliau bilang, karena saya menganggap itu sesuatu yang paling nikmat di dunia ini yang dihalalkan oleh Allah. Kenapa enggak dinikmati? Coba bayangkan. Adit nggak paham ini. Ya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pesan sekali lagi, jangan sampai kita sudah berumur 40 baru merasakan. Tentunya kekuatan beda, umur 20, 30, under 40 dengan 40 up itu beda, sangat jauh berbeda. Ya, jangan terlalu banyak keluar rumah. Sudah kita kerja dari, misalkan kalau divisi pendidikan kan dari Senin sampai Sabtu. Habis itu Sabtu malam futsal, habis futsal badminton, besok pagi renang. Oh kapan sama istrinya? Maka harus terlihat ada ilmu. Saya juga ingin cerita. Ini tahaddusan bin ni'mah dan mudah-mudahan ini inspirasi. Suatu saat pulang dari Jakarta ke Banjarmasin, naik pesawat. Kita kan tidak tahu di pesawat itu di samping kanan kita siapa, kecuali kalau satu kode booking. Karena saya sendirian, akhirnya saya di lorong. Di sini dua perempuan. Ini kosong, ini saya. Ini laki-laki, sini perempuan. Saya berharap di sini perempuan. Ternyata benar. Yang datang sini perempuan. Langsung saya minta, Mbak, bisa pindah ke sini? Biar saya nyaman duduk di samping laki-laki. Maka mbaknya bisa, silakan. Maksud saya, orang yang menimba ilmu agama di dalam kesempatan manapun,
di tengah orang yang diketahui atau tidak diketahui, jagalah adab dan akhlaknya. Dan subhanallah, setelah keluar dari pesawat tersebut, mata masih bangkur karena biasa di pesawat saya tidur, pakai masker tidur. Mata masih bangkur, ada jamaah yang nunggu, Ustadz foto. Coba bayangkan kalau seandainya itu tadi tidak dirubah, sudah bergerak tidak nyaman karena sampingnya perempuan, kemudian contoh yang kurang baik. Maksud saya, orang yang sudah menimba ilmu agama, jagalah dirinya. Dan ini maksud dari hadis Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah hukum-hukum Allah, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan segala hal yang membuat kita ribah, membuat kita selalu di sesuatu yang dianggap buruk oleh orang lain. Jauhkan. Nah, ini pesan pertama untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Saya juga pernah naik pesawat, kemudian di lorong juga, tengah samping saya ada ibu-ibu. Langsung beliau kenal saya, Ustadz Ahmad ya? Iya Bu. Mohon maaf Ustadz, jilbab saya pendek karena saya tidak boleh keluar dengan jilbab panjang oleh suami. Dan itu ada ceritanya, padahal saya nggak nanya. Kemudian beliau bercerita, suatu saat kami makan di rumah makan, ini khusus untuk ibu-ibu ya, perhatikan. Saat kami makan di rumah makan, kemudian di pojokan sana ada ibu-ibu bercadar, jilbab lebar, gamis panjang. Tapi ketawa kecikikan, membuat orang-orang satu rumah makan menoleh kepada dia. Rasa-rasanya cadar dan jilbabnya tidak cocok untuk dia pakai dengan kelakuan yang seperti itu. Akhirnya suami saya bilang, kalau kelakuan kamu seperti itu, mendingan gak usah pakai cadar, gak usah pakai jilbab lebar. Maksud saya sekali lagi, harus ada ilmu yang sudah diambil, itu harus dipraktekkan dimanapun, bukan hanya di pesantren. Dan itulah ketakwaan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut khasyah kepada Allah, taat di dalam gaib, kesendirian, tidak ada yang mungkin yang tahu, maka bagi mereka maghfirah itu artinya ditutupi dosanya, seperti botol ini ada penutupnya, nggak keluar baunya. Itu maghfirah, salah satu makna dari maghfirah, ditutupi aib dosanya. Dan bagi mereka pahala yang besar. Nah, ibu-ibu juga begitu. Saat sudah belajar seperti ini, maka saya sangat berpesan agar nanti di rumah perhatikan dua hal dari suami. Perut suami, bagaimana dia makan dengan makanan yang dia suka. Bahkan subhanallah, sebagian istri-istri yang memperhatikan perasaan suaminya, karena dia tahu bahwa ridha Allah pada ridha suami. Dia tahu surganya ada pada ridha suami. Sebagian istri-istri yang memperhatikan ridha suami, dia bahkan belajar makanan kesukaan suami demi mendapat ridha suami. Maka perhatikan perut suami dan perhatikan kemaluannya. Jangan sampai kurang dalam dua hal tersebut. Karena itu salah satu yang sangat mendatangkan ridha suami. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah dari mana, perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu kepadamu. Sesungguhnya surgamu atau nerakamu adalah suami. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Kapan suami ridha? Maka pada saat itu
niscaya sang istri akan mendapatkan surganya Allah SWT. Nah, itu satu pesan insya Allah mencukupi. Kemudian adapun yang berkaitan dengan kepesantrenan, saya ingin saya sudah mengingatkan, mungkin lupa, divisi keuangan agar kita setiap kali tanasuh syahri ada undian untuk mendapatkan hadiah, misalkan juicer, misalkan yang disukai ibu-ibu lah. Setuju Bu? Setuju. Nggak ada suaranya. Baik, itu diundi, mudah-mudahan. Nah, untuk saat ini kita kasih hadiah, coba dilihat nanti di absen. Ini ada absennya nggak? Di absen yang belum pernah dapat, yang belum pernah gaib, atau malah yang gaib yang kita kasih hadiah. Baik, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita belum pernah buka tanya jawab, mungkin ada yang ingin soal jawab, tanya jawab. Silakan. Mungkin dari antara Ustadz atau pegawai yang ingin bertanya, dipersilahkan. Salah satunya juga seperti kita para pendakwah yang menjadi panutan di tengah para santri, dan kita akan senantiasa dicontoh oleh orang. Ketika kita sholat, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli salat." Wahai bani Adam, ambillah pakaian terbaik kalian ketika kalian sholat. Maka kita saya pernah berhadapan dengan kawan-kawan dari Kerala. Kerala itu India Selatan. Mereka, kebiasaan mereka, menurut mereka sunnahnya adalah kalau sholat nggak pakai peci. Sampai syekh-syekhnya nggak pakai peci. Tapi kalau kita di Banjar, wah berat ya. Pada tuan guru kalau sudah keluar di majelis-majelis sangat necis, menjaga ilmu yang dia bawa. Itu juga maksudnya harus terlihat di dalam sikap kita saat kita sholat, karena akan sangat dilihat oleh para santri. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Mas Dedi sekarang tugasnya ke pasar. Saya takut Mas Dedi ini dapat acil pasar. Amin. Ada lagi? Adapun usulan dari kawan-kawan keamanan, Desember libur juga Ustaz, enggak apa-apa, yang penting diatur. Bagaimana caranya biar diatur. Dan selalu seperti itu usahakan. Buat berita acara, kemudian kronologi, nanti ada rekomendasi. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam musyawarah majelis pesantren. Lihat dari kanan, belakang, depan, kiri. Baik, Ustaz, ada pertanyaan? Indakum soal? Kawan-kawan? Mas Ahmad, ada pertanyaan? Kawan-kawan dapur? Ade? Mas siapa? Sarwana? Baik. Ya, ada pertanyaan? Bulan depan ya. Bulan depan harus ada undian. Satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Atau untuk perempuan semua. Perempuan semua. Katanya perempuan semua, biar ibu-ibu semangat. Mungkin bisa juicer, bisa blender, bisa rice cooker,
bisa eh, apa lagi? Porto. Terakhir, para ikhwah, saya sekali lagi tidak bosan-bosannya untuk mohon doa agar seluruh proyek pesantren, terutama pembangunan, terutama pesantren Intan Ilmu Putri, dimudahkan oleh Allah SWT. Agar kita bisa, ini ustaz-ustaz yang hadir, ustaz hadir ya, hadir di sini tidak terlalu jauh untuk pulang pergi. Kemudian para bagian keamanan jangan heran kalau seandainya nanti ustazah belajar mobil di sini, muter-muter. Tapi jaga pandangannya, jangan ngintip-intip. Ya. Ada pertanyaan dari Ustaz Said, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz Ahmad membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya. Saya khawatir teman-teman pada malu untuk memulainya, maka ulun memulainya. Ada beberapa teman-teman yang bertanya Ustaz terkait dengan kita melihat bahwa ekonomi sekarang ini kan tidak stabil, barang-barang ini pada naik, dan diantara cara untuk menyelamatkan nilai mata uang kita adalah dengan menyimpan emas. Kemudian timbul pertanyaan, yang pertama, apabila emas tersebut dalam bentuk batangan atau dalam bentuk perhiasan, maka apakah kedua-duanya itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya? Kemudian yang kedua, ada teman juga yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita membeli emas tapi dengan cara mencicilnya? Apakah bayaran cicilan tersebut patokannya adalah dengan harga yang sekarang atau dengan harga yang ketika uangnya sudah terkumpul banyak, kemudian baru setelah itu ditransaksikan? Begitu kira-kira Ustadz, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman yang lain bisa menyampaikan pertanyaannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ini pertanyaan padahal beliau bisa jawab sendiri nih. Baik. Ada ayat di dalam surat At-Taubah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan emas dan perak yang disimpan itu akan menjadi penyiksa kelak di hari kiamat jika tidak ditunaikan haknya. Nah, di sini jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa emas dan perak baik itu sebagai perhiasan atau yang dipakai atau sebagai perhiasan yang tidak dipakai seperti emas batangan atau seperti piring emas, sendok emas, garpu emas, gelas emas, semuanya ada zakatnya berdasarkan keumuman ayat dalam surah At-Taubah tadi. Kemudian yang kedua dalilnya bahwa itu adalah emas. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang ibu yang membawa anak perempuannya, kemudian anak perempuannya tersebut memakai siwar. Siwar itu gelang emas yang besar-besar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada ibu tersebut, "Atu'addina zakata hadza?" Apakah engkau menunaikan zakat emas ini yang dipakai oleh anak perempuannya?
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ibu tersebut mengatakan, "La, belum." Maka Rasul SAW mengancam, "Ayasuruka an yusawwirikallahu bihima minan nar." Apakah engkau ingin nanti dua gelang emas tersebut akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu wahai ibu, karena dia anak kecil, maka ibu yang menanggungnya. Dipakaikan padamu di hari kiamat dan gelang tersebut dari api neraka. Ini hadis menunjukkan bahwasanya emas, baik itu perhiasan yang dipakai seperti cincin, anting, kalung, gelang, gelang tangan, gelang kaki, anting hidung dan seterusnya, atau juga emas yang tidak dipakai seperti batangan atau emas-emas yang diharamkan untuk dimiliki, perhiasan yang diharamkan untuk dimiliki seperti tadi sendok emas, garpu emas, piring emas, kemudian gelas emas, itu semua diharamkan untuk dimiliki. Tapi toh kalau memiliki tetap wajib padanya zakat. Dan zakat emas adalah 2,5% dari nisab. Dan nisab emas adalah sekitar kalau perak 595 gram perak, kalau emas 85 gram emas. Dari 80 gram atau 85 gram itu dikeluarkan 2,5%. Ini pendapat yang lebih kuat, wajib zakat padanya. Baik. Kemudian cara jual beli emas, bolehkah kredit, bolehkah online? Jawabannya online nggak boleh, kredit nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab, wal fiddah bil fiddah, mithlan bimithlin, yadan biyadin." Emas, yang membeli emas harus dengan emas. Kemudian perak dengan perak, yadan biyadin, tangan dengan tangan. Ini emasnya, ini emasnya. Ini peraknya, ini peraknya. Kalau seandainya emas dengan mata uang, emas dengan rupiah, emas dengan dolar, maka harus yadan biyadin, cash. Tidak boleh dicicil. Karena kalau cicil nanti kena riba. Ribanya riba nasi'ah, riba penundaan. Mithlan bimithlin, kalau antara emas dengan emas harus satu timbangan, 1 gram 1 gram, 2 gram 2 gram. Kalau seandainya emas dengan emas atau perak dengan perak. Tapi kalau seandainya emas dengan uang, maka yang harus ada syaratnya hanya cash, yaitu tunai. Nah, tapi bisa dengan cara nabung dulu. Bisa dengan cara apa? Nabung dulu. Artinya dikumpulkan kepada seseorang, kemudian nanti pada suatu saat uangnya sudah sampai, maka dibelikan emas yang ada pada orang tersebut. Dan subhanallah, kemarin saya di mobil ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, dan kadang-kadang dapat inspirasi di mobil kita ngobrol. Dan ini bisa dilaksanakan juga oleh kawan-kawan. Tapi programnya kita sebenarnya untuk santri, tapi bisa dilaksanakan oleh kawan-kawan seperjuangan. Apa itu? Yaitu umroh. Jadi dari kelas 7 santri itu, dia sudah nabung sekitar 500, berapa emasnya? 1/4 gram setiap bulan. 100, 500, 1 tahun berarti 12 bulan. Kali 6 itu dapat 20 gram. 20 gram emas. Sekarang 1 gram emas 1,5.
itu sudah dapat lebih untuk umrah. Tidak terasa. Daripada setiap hari ngopi 50.000. Ya. Maka tabung untuk emas. Karena harga emas semakin hari semakin tinggi. Sedangkan harga uang, antum yang suka megang uang, itu sebenarnya megang uang untuk inflasi. Harga rupiah, harga dolar semakin turun. Kita ingin sosialisasi ke wali santri. Dan ini sekalian sosialisasi kepada kawan-kawan sekalian. Ya. Tapi ada gojlokan dari divisi keuangan. Jadi koperasinya nggak jalan lagi Ustaz. Ada tabungan koperasi, ada tabungan umroh, ada tabungan kurban. Silahkan pilih itu. Kalau seandainya per bulan 500, 6 tahun yang akan datang, bahkan mungkin kurang, sudah bisa berumroh. Nah seperti itu. Dan itu kita akan lakukan dengan santri-santri. Kita tawarkan karena kita ingin bagaimana santri kelas 12 sekarang, mereka rihlah ke Jawa Timur, maka kita rihlahnya bukan Indonesia lagi, rihlahnya Mekah Madinah. 12 hari. Ke IU, Islamic University of Madinah, dan juga ke Ummul Qura. Ini program dan diberkahi oleh Allah. Tapi tadi kalau belinya online nggak boleh dan belinya nyicil nggak boleh. Kenapa? Karena riba nasiah. Salah satu syarat beli emas itu harus yadan biyadin, langsung cash. Cukup ya kiranya. Tadi mudah-mudahan pahami. Dan ada kisah menarik terakhir saya. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri surah At-Taubah ayat 34-35, antum silakan cek ya, tentang zakat emas tadi. Surah At-Taubah ayat 34-35, beliau mengatakan sebuah kaidah hidup yang sangat menarik. Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bih. Siapa yang menyukai sesuatu lalu dia dahulukan sesuatu tersebut dibandingkan ketaatan kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Misalkan nih, saya suka air, saya dahulukan air dibandingkan taat kepada Allah. Nanti di hari kiamat saya akan disiksa dengan air ini. Nah itu beliau sebutkan kaidah ketika beliau menyebutkan tentang orang yang suka emas, kemudian dia tidak mau bayar zakat, lalu setelah itu dia nanti akan disiksa dengan emasnya. Emasnya akan berubah menjadi lempengan-lempengan api, diletakkan di bagian tubuh yang sangat panas. Kalau diletakkan sesuatu yang panas, dahi, punggung, dan lambung. Dahi, punggung, dan lambung. Jadi itu kaidah. Siapa yang menyukai sesuatu lalu dia dahulukan sesuatu tersebut dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Lalu Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah contoh. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab lebih mencintai istrinya dibandingkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai mati dua manusia ini, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, menghina Rasul SAW. Allah berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Artinya apa? Tabbat yada Abi Lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Api akan membakar Abu Lahab. Ditambah lagi istrinya ikut membakar dia. Ini yang tadi kaidahnya. Siapa yang menyukai sesuatu, dia dahulukan sesuatu tersebut dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Abu Lahab mencintai Ummu Jamil istrinya, yang akan menyiksanya nanti di akhirat istrinya. Orang yang tidak mau bayar zakat, emasnya dan peraknya akan menjadi lempengan-lempengan emas, lempengan-lempengan dari api. Akan dia disiksa dengan lempengan-lempengan tersebut, di dahinya, di
pundaknya, dan di lambungnya. Nah, ini kaedah. Ada pedagang yang bertanya, Ustadz kalau begitu gini, kami biasanya pedagang di pasar jarang sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau sholat berjamaah akhirnya kami tutup toko. Kemudian kami sholat berjamaah. Sedangkan menutup toko dan membukanya membutuhkan waktu. Sedangkan saya jualan bola-bola, bola kaki di pasar. Nanti kira-kira bola tersebut menyiksa saya bagaimana? Yang jelas, siapa yang menyukai sesuatu, dia lebih dahulukan dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan siksa dengan sesuatu tersebut. Bapak ibu menyukai anaknya, menyukai istrinya, gara-gara suka istri, suka anak, tidak sholat berjamaah, maka nanti di hari kiamat yang akan menyiksa adalah anak dan istri. Wallahu alam. Sepertinya ini terlalu panjang, tapi tidak mengapa, sekali-kali nasihat dan ceramah, ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang dihidangkan juga menarik untuk kawan-kawan seperjuangan sekalian. Sekali lagi, bulan depan insyaallah akan ada undian, ya, akan ada undian. Biar semangat menghadiri ini, bawa anak-anak, undian dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas nasihat yang sudah diberikan oleh pimpinan pesantren Intan Ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, sebelum kita ramah tamah atau makan sore, mungkin kita bisa tutup dulu agenda pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.